akan masuk surga satu orang pun. Kemudian sahabat bertanya dengan kebingungan, wala anta ya Rasul? Juga termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku, kata Rasul. Illa bi rahmatihi, kecuali atas rahmatnya Allah. Jadi kita ini mengharap rahmat Allah. Karena yang menyebabkan amal kita diterima ini rahmat Allah. Kalau yang menyebabkan amal kita diterima ini karena khusyuk, pertanyaan besarnya, pernahkah kita sholat dalam keadaan khusyuk? Ya, itu pertanyaan besar. Bahkan ada satu kisah, seorang ahli ibadah. Nah, maka dikatakan ahli ibadah ini berarti memang hari-harinya, waktu-waktunya beribadah. Dalam sehari semalam enggak kurang khatam Quran itu 6 kali. Ya. Dalam sehari semalamnya enggak kurang sholat sunnah itu 1000 rakaat. Ahli ibadah. Nah, ahli ekonomi, oh berarti dia memang kalau bertanya tentang ekonomi sama dia. Ahli fisika, oh kalau mau bertanya tentang fisika tanya dia, karena dia ahlinya. Ahli hukum, oh kalau mau tanya hukum tanya dia, karena dia ahlinya. Nah, ini ahli ibadah. Ya. Sudah masuk kategori ahli ibadah. Ya. Pokoknya waktu-waktunya, hari-harinya itu beribadah. Ya. Melek, ya, langsung ibadah. Ya. Terjaga, bangun tidur, ambil wudhu, langsung ibadah. Singkat cerita, ahli ibadah ini yubashiru annahu min ahlil jannah, diberikan kabar gembira kalau dia termasuk daripada ahli surga. Tentu senang dia. Kemudian pasa'ala malaika, ini ahli ibadah tanya malaikat, karena yang ngasih kabar ini malaikat. Nah, tanya malaikat, wahai malaikat, diriku masuk surga sebab kenapa? Sebab karena ibadahku bukan? Oh nggak tahu saya, kata malaikat, saya nggak tahu. Ya. Saya cuma dikasih mandat, dikasih perintah, ngasih kabar kalau engkau termasuk daripada ahli surga. Nah, permasalahan engkau masuk surga itu karena apa? Saya nggak tahu, katanya. Nanti saya tanya dulu. Malaikat tanya Allah, ya Allah, hambamu Fulan bin Fulan ahli ibadah tanya, dia masuk surga itu karena apa? Apakah karena ibadahnya? Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat, malaikat, kalau itu prasangka hambaku dia masuk surga sebab karena ibadahnya, sekarang engkau turun ke muka bumi, hitung-hitungan lebih banyak mana nikmatku yang kuberikan kepadanya daripada ibadah dia. Nggak usah semua nikmat, nikmat bernapas saja, oksigen. Dihitung dia, mulai dia di dalam perut ibunya, ya, sampai ini apa, setua itu dihitung. Ternyata apa? Masih mahalan lagi, masih berharga lagi, masih lebih utama lagi nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya daripada ibadah dia. Baru itu satu nikmat, baru nikmat bernapas, ya. Orang satu tabung aja berapa itu harganya? Dari perut kita udah dapat oksigen dari Allah. Nah, kalau kita mau bayar, ya, bayar oksigen sama Allah, nggak ada waktu lagi kita buat santai-santai kecuali cari duit buat bayar oksigen. Belum bayar numpang tinggal di bumi Allah, belum lagi
minta kesehatan dari Allah, masih banyak daripada nikmat-nikmat Allah. Itu baru hitung-hitungan nikmat oksigen yang dia hirup dengan ibadah dia. Ternyata masih lebih besar lagi daripada ibadah dia nikmat oksigen. Ya. Fakatabahu annahu min ahlin nar. Karena nikmat oksigen Allah lebih besar daripada ibadah dia, ya, lebih berharga daripada ibadah dia, maka ditetapkanlah dia termasuk daripada min ahlin nar, daripada ahli neraka. Kemudian fanadama wastaghfara. Ini ahli ibadah menyesal dan beristighfar, i'tiraf bi nafsihi, dan mengenal dirinya. Fayaqulu, maka dia berkata, ya Allah, nah, kalaulah bukan karena rahmatmu, maka sungguh aku tidak akan bisa beribadah. Kalau bukan karena rahmatmu, sungguh aku tidak akan pernah masuk surga. Fakatabahu min ahlil jannah. Karena dia sudah menyesal, beristighfar, maka Allah tetapkan lagi dia termasuk daripada ahli surga. Ya. Jadi kita ini mengharap rahmat Allah, ya. Termasuk masuk surga juga mengharap rahmat Allah, ya. Dan rahmat Allah itu lebih besar daripada semua yang ada, lebih besar daripada bumi dan langit, nah, lebih banyak daripada buih lautan, lebih banyak daripada ikan yang ada di lautan, lebih banyak daripada butiran-butiran pasir. Di antara rahmat Allah yaitu Allah Ta'ala mengampunkan kita punya dosa, sekalipun kita tiap-tiap harinya melakukan dosa. Kalau cuma dibatasin, minta ampun cukup 3 kali aja, selebihnya nggak diampunin, udah, gimana kita? Dibatasin sama Allah, pokoknya minta ampun cukup 3 kali, lebih dari 3 kali nggak diampunin sama Allah, bingung kita. Karena apa? Karena kerjaan kita hari ini mau taubat, besok mau kumat lagi. Nah, hari ini mau benar nangis, besok apa? Ketawa-ketawa lagi. Nah, itu kerjaan kita. Maka rahmat Allah itu jauh lebih besar dari segalanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, qul bifadlillah, dengan keutamaan Allah, anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya dengan itu mereka bergembira, berbahagia, atau lebih tepatnya bersyukur. Dan ungkapan rasa syukur orang yang sudah membujang kemudian dapat jodoh, maka adakan namanya walimatun nikah, ungkapan rasa syukur karena menikah. Kemudian punya anak, ya, mengadakan acara namanya walimatul aqiqah, syukuran punya anak. Nah, kemudian berangkat haji sudah bertahun-tahun, alhamdulillah, maka mengadakan namanya walimatul haj atau walimatul safar dan lain sebagainya. Nah, maka di bulan ini, di bulan Rabiul Awal, kita mengadakan walimah, acara ungkapan rasa syukur kita atas lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik, yaitu mengumpulkan orang-orang, kemudian dibacakan kisah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di situ disampaikan tentang ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk rasa syukur kita atas lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan daripada kajian fikih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin radhiyallahu ankum. Kemarin sudah membahas daripada sunnatul hay'ah sampai qira'atus surah ba'dal Fatihah, ya. Wa takbiratu indal khabdi war raf'i wa qulu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Jadi di antara sunnatul hay'ah salat
yaitu membaca surat setelah Fatihah. Wa takbirat indal khafdi wa raf'i, kemudian bertakbir, atau dikenal juga dengan takbir intiqal, perpindahan, indal khafdi wa raf'i, setiap kali merunduk dan setiap kali bangun. Ketika mau ruku bertakbir Allahu Akbar. Apa hukumnya? Sunnah hayat. Kalau lupa gimana? Ya nggak apa-apa ya. Sunnah hayat. Dan juga waraf'u, dan ketika bangkit daripada ruku, bacaannya bukan takbir akan tetapi qaulu sami'allahu liman hamidah, yaitu mengucap kalimat sami'allahu liman hamidah. Nah, adapun membaca daripada sami'allahu liman hamidah itu hina yarfa'u ra'sahu minar ruku', seketika dia angkat kepalanya dari ruku, seketika itu juga dia membaca sami'allahu liman hamidah. Jadi berbarengan dia angkat kepalanya, maka seketika itu dia membaca sami'allahu liman hamidah. Makanya batasan masbuk, orang yang tertinggal gerakan imam itu dia dapat rakaat kalau masih mendapatkan tumaknina rukuknya imam bersama tumakninanya. Jadi dia datang Allahu Akbar, kalau dia masih dapatkan rukuk dan tumakninanya bersama imam, maka dia terhitung dapat 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah ngangkat kepalanya dia baru mau rukuk, maka itu sudah tertinggal 1 rakaat. Jadi ketika imam salam maka dia tambah 1 rakaat lagi. Jadi membaca kalimat sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu, ketika dia angkat kepalanya, seketika itu dia membaca sami'allahu liman hamidah. Itu sigotnya. Tapi boleh juga sigotnya diganti, ucapannya diganti dengan sami'allahu liman hamdahu, boleh ya. Atau diganti dengan kalimat yang lain, man hamidallahu sami'alahu, ya. Boleh ya. Tapi yang masyru', yang sering kita dengar dan sudah menjadi sesuatu yang sudah terbiasa, yaitu sami'allahu liman hamidah. Tapi kalau sekiranya ada yang membaca sami'allahu liman hamdahu, gimana? Boleh nggak? Boleh. Atau man hamidallahu sami'alahu juga boleh ya. Kemudian taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi wa qaulul musalli, dan adapun ucapan orang yang salat rabbana lakal hamdu idzan tasaba qa'iman, sekiranya posisinya sudah intasab. Intasab itu tegak lurus dalam keadaan berdiri. Sami'allahu liman hamidah, tegak lurus, baru baca rabbana lakal hamdu. Jadi kita, jadi sami'allahu liman hamidah, tegak lurus dulu baru baca rabbana lakal hamdu. Itu ya. Nah, nanti boleh ditambahkan dengan bacaan ini selanjutnya, boleh. Itu yang paling pendeknya saja ya. Pendek tapi sudah dapat daripada sunnah hayat salat. Kemudian wat tasbih fir ruku', bertasbih ketika ruku'. Wa adnal kamal fi hadza tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dan adapun paling pendek yang mendekati kepada sempurna bacaan ketika tasbih, bacaan tasbih ketika ruku', subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, 3 kali, salasan 3 kali. Wa tasbih fi sujud, dan adapun tasbih ketika sujud subhana rabbiyal a'la, 3 kali. Boleh ditambahkan dengan zikir yang berikutnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi,
ya, atau ditambahkan dengan bacaan-bacaan yang berikutnya boleh ya. Tapi paling pendek yang sudah mendekati kepada sempurna bacaan tasbih ketika ini ruku subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la ya. Atau boleh juga kalau memang ini subhanallah boleh ya, itu yang ini. Tapi yang sudah mendekati kepada sempurna ada tambahan azim ama a'la. Nah, wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini, baru kita masuk ke pembahasan baru ya. Ini kemarin wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini, meletakkan kedua tangan 'alal fakhidain, di atas kedua paha, fil julus, di dalam duduk atau ketika duduk, litasyahudil awal wal akhir, juga di tasyahud awal dan di tasyahud akhir. Jadi meletakkan kedua tangan ya, di atas kedua paha ketika duduk. Untuk tasyahud akhir, untuk tasyahud awal dan untuk tasyahud akhir, yabsutul yadul yusra, merenggangkan jari jemari tangan kanan, tangan kirinya, bihaisu tasamat ru'usu asabi'uha ar-rukbah. Nah, yang sekiranya ujung-ujung ini ujung-ujung jarinya itu sejajar dengan lutut. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Saya praktekkan. Ini khusus untuk tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Posisi tangan kiri ya, itu jari jemarinya direnggangkan. Nah, jari jemarinya direnggangkan. Tasamat, yang sekiranya ujung-ujung jari itu enggak melebihi daripada rukbah. Rukbah ini lutut. Nah, gitu ya. Jangan diginiin ya. Ini ya. Makanya dulu waktu masih kecil dulu sama guru ngaji, itu nggak boleh, nanti dipotong. Nah, ditakut-takutin ya sama guru ngaji dulu, nanti ini ujung jarinya dipotong. Nah, itu ya. Padahal nggak gitu maksudnya, bukan gitu maksudnya, biar kita sempurna ya. Jadi sempurnanya meletakkan ini jari-jari tangan, jari-jari tangan ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir, jari sebelah kiri itu direnggangkan dan sejajar dengan lutut. Nah, jangan dilebihkan gini ya, jangan. Nah, ya. Gini tata caranya seperti itu. Kemudian wa yakbidul yadil yumna, dan menggenggam tangan kanan. Nah, jari-jari tangan kanan, illal musabbaha, kecuali telunjuk ya, minal yumna, dari tangan kanan. Fala yakbiduha, jangan digenggam dan digigit gini. Ya, jadi gitu ya. Jadi menggenggam jari-jari tangan kanan kecuali telunjuk. Nah, kecuali telunjuk. Ilal yumnat ya. Fa innahu yushiru biha rafi'an laha hal kaunihi mutasyahidan. Dan jari telunjuk ini memberikan isyarat dengan mengangkat ke atas ketika tasyahud, yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah ya. Nah itu ya, wa dzalika inda qaulu illallah. Jadi posisinya jari-jari tangan kanan ini digenggam kecuali telunjuk. Ketika sampai kalimat tasyahud illallah, ini jari telunjuk naik ke atas, ngangkat ke atas. Wala yuharrikuha, dan jangan digerak-gerakkan. Fa in harakaha karihun, kalau digerak-gerakkan makruh. Wala tubtilu salatu fil asah, akan tetapi tidak membatalkan salatnya di dalam pernyataan yang lebih sahih. Jadi gitu ya. Sampai di sini makruh hukumnya.
Tapi sekali lagi kita nggak boleh menyalahkan saudara-saudara kita yang menggerak-gerakkan telunjuknya. Mungkin ada dasar hukum yang lain atau di kitab yang lain. Nah, ini kita ngaji kitab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Mungkin ada di mazhab yang lain, memang ada. Nah, tapi baiknya kalaupun memang mau digerak-gerakkan telunjuknya, baiknya belajar dengan guru. Nah, sehingga apa? Dasar gerak-geraknya itu ada, bukan cuman seru-seruan, bukan ya. Ya, takutnya seru-seruan aja. Enggak, maksudnya kalau ngaji kan ada, oh saya ngegerakkan itu atas dasar kitab ini, mazhab ini, jelas kan? Tapi kalau misalnya ngegerak-gerakkan yang nggak ada dasar hukum, kalau bisa ya jangan. Ya, karena ibadah itu kan pakai ilmu, bukan pakai apa semau-maunya. Jadi gitu ya. Kalau di dalam kitab ini kata Imam Abi Suja ya, di dalam kitab beliau disampaikan di sini makruh. Nah, makruh menggerak-gerakkannya. Wala yuharrikuha, jangan digerak-gerakkan katanya. Fa in harrakaha karihun. Kalau digerak-gerakkan ujung jari telunjuknya tadi karihun, itu dimakruhkan. Akan tetapi digarisbawahi wala tubtilu salatuhu, dan tidak batal sholatnya. Enggak batal, enggak, tapi makruh. Nah, untuk menghilangkan daripada khilafiyah atau menghilangkan daripada berburuk sangka, baik kita hargai saudara-saudara kita yang menggerak-gerakkan telunjuknya atas dasar dia ngaji di kitab, mungkin di kitab yang lain, dan atas pendapat ulama yang lain. Itu aja sudah. Sehingga apa? Kita nggak perlu repot ngurusin telunjuk orang. Mau dia gerakkan, mau dia goyang-goyang, ya terserah. Ya. Sehingga apa? Itu nggak menjadi perdebatan panjang. Takutnya nanti jadi ribut gara-gara ini telunjuk jadi ribut. Ya, silahkan. Yang mau gerak-gerakkan silahkan, yang nggak gerak-gerakkan juga enggak. Tapi kalau kita ngaji di sini dimakruhkan. Nah, kalau kita kan ngaji ya, hukumnya apa? Menggerak-gerakkan jari telunjuk makruh. Tapi kita harus menghargai orang yang menggerak-gerakkan telunjuknya. Dasarnya kenapa? Bisa jadi dia ngaji di kitab yang lain dengan guru yang lain, dengan pendapat ulama yang lain. Sudah. Kalau sudah seperti itu kita nggak ada perdebatan panjang. Paham ya? Jadi kembali lagi. Jadi tata caranya seperti ini. Meletakkan kedua tangan di atas paha ya. Ini khusus untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jari kiri itu direnggangkan ya, sejajar dengan lutut. Jangan dilebihkan, sejajar dengan lutut ya. Kemudian jari tangan kanan itu digenggam kecuali telunjuk. Jadi jari-jari ini, tangan kanan itu digenggam kecuali telunjuk. Dari awal itu ya, dari awal. Nah, dan sampai bacaan illallah ini telunjuk yusyaru rafi'an. Naik tuh. Illallah gini ya. Gini ya. Illallah. Gitu ya. Jadi gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sudah langsung berhenti. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan diangkat lagi, ada yang mengatakan enggak cukup. Karena apa? Karena illallah itu untuk Allah aja. Ini isyarat ke atas itu cuma untuk Allah aja. Karena apa? Isyarat untuk Rasul di sini. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Isyarat untuk Rasul ke sini, ke hati. Tapi isyarat untuk Allah ke atas.
Bukan berarti Allah itu di atas ya, bukan ya. Ini cuma memberikan isyarat saja. Paham ya? Tapi jangan juga sholat gini, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kayak gitu juga ya. Maksudnya ini isyarat. Kalau di luar sholat ya, ketika ini tasyahud illallah, nunjuk syahadu alla illallah ya. Illallah. Nah, ketika wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ke hati gitu ya. Nah, ketika dalam salat pembacaan tasyahud ya, sampai kalimat illallah, maka telunjuknya ngangkat ke atas. Illallah, baru turun lagi. Nah, terus sampai selesai pembacaan daripada tasyahud. Paham sampai sini? Ya. Silakan sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Paham ya? Ada ya, silakan. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sami'allahu liman hamidah, apakah itu untuk makmum, untuk imam saja? Apakah termasuk makmum juga? Iya, termasuk makmum juga. Sama seperti takbirat, takbir intikal. Wa illa, akan tetapi baik takbiratul intikal ataupun ucapan sami'allahu liman hamidah ataupun bacaan-bacaan salat, makmum dianjurkan baca hanya sekedar kedengaran dia saja. Terus bagaimana kalau sampai terdengar oleh kanan kirinya? Kalau itu terdengarnya masih sayup-sayup nggak apa-apa. Tapi kalau terdengar sampai ini sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, apa hukumnya? Makruh. Jadi itu ya. Jadi kalau sholat berjamaah, makmum bacaan cukup terdengar sama dirinya saja. Ya, baik itu takbiratul intikal ataupun kali enggolu sami'allahu liman hamidah atau baca Fatihah atau baca surat, itu cukup kedengaran sama dirinya saja. Nah, kalau misalnya masih terdengar sama kanan kirinya bagaimana? Kalau terdengarnya sayup-sayup masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai kedengaran sama sebelahnya lagi, maka hukumnya makruh. Ya. Jadi cukup imam aja Allahu Akbar, ini enggak Allahu Akbar juga. Jadi kebiasaan ya. Jadi saya suka pernah nemu kayak gitu. Sebelahnya imam takbir juga dia. Enggak boleh ya. Kecuali kalau dia kategorinya tabligh. Tabligh itu adalah orang yang sudah ditunjuk langsung oleh imam ya, untuk mengeraskan bacaan takbirnya. Seperti kita sholat di Masjid Nabawi ya, itu kan imam bacaannya kan pelan. Nah, ada orang yang ditunjuk untuk mengeraskan takbirnya imam, yaitu dikenal dengan tabligh, yang menyampaikan takbirnya imam. Boleh. Nah, ada pun yang lain nggak boleh. Ngeras-ngerasin Allahu Akbar, Allahu Akbar, padahal satu masjid masih kedengaran sama situ. Takbirnya imam dari sini sampai ke sana masih kedengaran, nggak perlu kita ngenceng-ngencengin takbir. Paham ya? Nah, kalau misalnya kita kencangkan takbirnya kita bagaimana? Ya kalau misalnya sampai kedengaran sama sebelah-sebelahnya lagi makruh. Bagaimana kalau takbirnya itu lebih kencang dari takbirnya imam, maka bisa membatalkan jamaah. Bisa membatalkan sholat berjamaah. Paham ya? Jadi kayak gitu. Jadi kalau bisa tetap baca ya, sami'allahu liman, tetap baca, tapi sekiranya dia cukup sebatas dia dia saja yang mendengarnya. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Dan begitu juga dengan bacaan yang lain. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
diginikan. Jadi sami Allah liman gini ya. Oh ya ya ya. Ngedoa gitu ya. Iya iya iya. Allah alam itu ya. Apa nggak paham saya apakah itu ada itu apa enggak. Karena ketika yang jadi permasalahan mengangkat tangannya itu ya, bukan ini apa ucapan sami Allah liman hamidahnya ya, yang mestinya dia mengangkat tangan tapi posisi tangannya bukan gini tapi malah gini ya. Nah apakah itu ada ininya pembahasannya Allah alam ya, saya nggak paham ya, nanti boleh nanti jadi PR. Kalau sekiranya ini nanti ada saya sampaikan, kalau nggak ada juga saya sampaikan. Ya Allah alam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholat fi maudhi'is sirri, di saat dipelankannya bacaan seperti sholat zuhur dan asar, apakah makmum baca surat ini, surat setelah Fatihah atau enggak? Nah, in amkana, jika memungkinkan maka baca. Maksudnya gitu ya. Jika memungkinkan baginya, misalnya setelah baca Fatihah, waladhdallin amin, imam masih tetap tegak berdiri, belum ini melakukan pergerakan untuk ruku, maka boleh kita baca surat. Tapi kalau sekiranya imam sudah ruku, maka seketika itu kita menyelesaikan bacaan kita langsung ikut ruku. Nggak perlu nyampe harus selesai gitu ya. Misalnya baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, imamnya udah ruku, maka seketika itu langsung diputus bacaan kita, ikut ruku imam. Jadi gitu ya. Sama-sama. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ya. Oh, iya. Iya. Diangkat lagi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, kitab itu ya, Al-Adhkar An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi, itu di situ disampaikan Rasulullah SAW ada 3 riwayat dalam berdoa. Tata cara mengangkat tangan ketika berdoa itu ada 3 cara. Yang pertama, menyatukan telapak tangan kanan dengan menyatukan tangan kanan dengan tangan kiri seperti ini. Ya. Dan posisinya ketiak terbuka. Ya, ketiak terbuka seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, merenggangkan kedua tangan seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Nah di sini untuk jari jemarinya itu nggak disebutkan secara jelas ya. Intinya merenggangkan kedua tangan. Pertama seperti ini. Rasul ketika mengangkat tangan berdoa, pertama seperti ini, kedua seperti ini, direnggangkan. Ya. Dan yang terakhir seperti ini, benar. Posisinya di atas ini pundak. Indah syiddah, ketika dalam kondisi yang benar-benar darurat. Jadi Rasul pernah seperti itu ngedoa. Seperti ini. Posisinya dia kan adabnya mengangkat tangan itu kan di ini. Nah, kemudian permasalahan apakah ketika posisi mengangkat tangan, kedua tangannya direnggangkan, wa inda daf'il bala yughallibu kaffaihi. Ketika menolak bala, maka telapak tangannya dibalik. Itu ada itu ya. Ada ininya, ada tentunya di kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Seperti itu.
Tapi gitu ya, posisi ngedoa ketika tangan seperti ini. Adapun tangan seperti ini, wa indal daf'il bala, ketika menolak bala ya tetap seperti ini. Tapi kalau misal posisi tangannya seperti ini, ketika menolak bala maka dibalik. Itu ada itu di kitab Al-Azkar An-Nawawi kitabnya. Jadi itu. Nah itu juga termasuk ketika kunut. Wa inda jahdil bala wal waba, nah gitu ya, ini dibalik. Tapi dengan catatan posisi ngedoa tangannya seperti ini. Tapi kalau misalnya posisi ngedoa tangannya seperti ini, mau dalam keadaan menolak bala sekalipun ya tetap seperti ini. Paham ya? Nah gitu. Ada lagi? Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Ada hal-hal yang harus diketahui imam maupun oleh makmum. Iya. Terutama makmum yang berada di belakang imam. Iya. Mohon penjelasan yang pertama, apabila imam ini batal, bagaimana secara sahihnya? Apabila imam batal pada saat berdiri, pada saat rukuk, sujud, atau pada saat duduk, pada saat duduk, itu bagaimana secara sahihnya tindakan seperti apa oleh imam menggantikan ini? Bagaimana si makmum ini yang pertama? Iya. Kemudian yang kedua, apakah ada pengecekan seperti kita terutama sholat zuhur dan asar di masjid ini kan sering juga ada tamu-tamu dari luar kemudian berpakaian celana lepis, berpakaian kaos, langsung memposisikan di belakang imam. Nah, apakah ada kewajiban atau keharusan bagi imam untuk mengingatkan yang di belakang? Kemudian yang terakhir, pada saat imam membacakan surat tidak dikuatkan. Kemudian apakah ada kewajiban makmum? Ini kita kan ini kebetulan jamaahnya hadir. Nah tentunya kadang-kadang yang mengingatkan bacaan itu kadang-kadang dari ujung. Iya ditunjuk. Iya. Yang terakhir, pada saat salam kita sering tangan dari sebelah. Pada saat salam itu ada yang tangannya dibalik. Kemudian itu ini juga. Karena saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun salat berjamaah itu ada imam sani, ada imam kedua. Imam yang dimaksud imam di sini adalah imam salat. Nah, ada namanya imam sani, imam kedua. Imam kedua itu siapa? Makmum yang memang sudah di posisi menggantikan imam. Jadi gitu ya. Di mana posisinya? Posisinya tepat di belakang imam. Posisinya tepat di belakang imam. Ada yang mengatakan sebelah kanan sebelah kanan imam. Misalnya ini imam ya. Posisi dia di sini. Di sebelah sini. Itu ini ada yang mengatakan pas di belakang imam, ada yang mengatakan ada tawon. Iya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, kembali lagi ya. Jadi posisi ini imam tsani, imam kedua ini tepat, ada yang mengatakan tepat di belakang imam, ada yang mengatakan posisinya sebelah kanan imam. Di belakang imam tapi posisinya sebelah kanan. Nah, ini mestinya, nah adapun imam tsani ini syaratnya itu sama seperti imam sholat, mesti akra wa abqah, mesti
baik bacaan sholatnya dan juga mengerti tentang fikih. Itu syaratnya ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana ketika imam misalnya batal wudu? Kalau batal wudu posisinya tegak berdiri, tegak berdiri, maka si imam, imam yang kedua itu langsung langsung menggerakkan kakinya maju satu langkah, memberikan isyarat kalau dia sebagai penggantinya imam. Tapi kalau sekiranya posisinya dalam keadaan duduk atau dalam keadaan sujud, maka posisinya tetap seperti itu, tetap di tempat ini dia, akan tetapi bacaannya memberikan isyarat, bacaannya dikeraskan, memberikan isyarat kalau dia sudah menggantikan posisi imam sholat. Jadi itu ya. Nah terus kalau untuk masalah tadi, kalau dia sudah faqih, sudah aqra dan faqih, insyaallah ngerti dia. Dalam kondisi sujud kemungkinan besar kan tidak mengetahui si imam ini batal sholat atau enggak. Maka si imam memegang pundak pundak sebelah kanan si imam kedua tadi. Jadi dipegang pundak sebelah kanannya, maka dia langsung mengerti kalau posisi imam batal sholat. Jadi kayak gitu ya. Tapi kalau ini posisinya tegak berdiri dan duduk, yaitu langsung diketahui dengan keluarnya imam dari tempat sholatnya, yaitu berarti imam batal, langsung dia paham ya. Makanya pentingnya imam kedua itu syaratnya sama seperti imam sholat, mesti aqra, mesti abqa. Kemudian ada pun pertanyaan yang ini 2 dan 3, 3 dan 4-nya insyaallah kita jawab di pertemuan yang akan datang ya. Karena sudah bel kayaknya. Ya, alhamdulillah. Kita cukupkan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majelis ilmu ini Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita. Allah mudahkan setiap